Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Arya Buana berhasil mendapatkan kitab-kitab silat yang dijanjikan. Namun bisakah Arya Buana menguasai jurus-jurus itu semua? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Setiap pagi sehabis bangun tidur, sekujur tubuhnya terasa panas sekali. Bukan hanya itu saja, rasa haus yang amat sangat selalu menderanya. Bahkan kulitnya pun mulai mengering. Ular hitam pun mengetahui apa yang dialami Arya. Dan dia tahu betul kalau hal itu karena pemuda itu belum bisa mengendalikan tenaga itu. Dia juga tahu kalau hal itu paling lama hanya berlangsung sebulan. Jika Arya mengalami demikian, itu hanyalah suatu proses. Maka, ular hitam pun membiarkannya saja. Dan memang, kejadian yang dialami Arya itu hanya berlangsung 3 minggu. Dan setelah itu, semuanya kembali seperti biasa. Setahun kemudian, Arya baru diperkenankan mempelajari kitab ilmu belalang sakti. Ilmu itu ternyata terdiri dari 2 jurus 8 langkah belalang dan jurus belalang mabuk. Setelah sampai pada kitab pelajaran ilmu ini, Arya mulai menjumpai kesulitan. Dan sebelumnya hal itu sudah dikatakan ular hitam yang telah mempunyai banyak pengalaman. Setelah memperhatikan kedua jurus itu, dia segera tahu kalau Arya tidak akan dapat menguasainya dengan baik. Jurus itu harus dilakukan dalam keadaan tidak sadar, terutama sekali jurus belalang mabuk. Bila ingin menguasai dengan baik dan memainkannya dengan sempurna, Arya harus mabuk. "Arya," sapa ular hitam pada suatu pagi ketika Arya tengah berlatih kedua ilmu itu. Di tangan kakek itu tergenggam sebuah guci dari perak. "Ya kek," pemuda itu langsung menghentikan latihannya. "Aku sungguh tidak habis pikir kenapa Kakang Gering memberikan ilmu itu padamu. Dan bila ingin memainkannya dengan baik, kau harus tidak mau bergantung pada arak. Tapi yang jelas, dia telah matang memikirkan semua itu. Buktinya, sebelum pergi, dia telah menitipkan guci arak ini padaku untuk diberikan pada orang yang membawa pedang bintang." Setelah berkata demikian, kakek itu lalu memberikan guci arak tersebut pada Arya. Pemuda itu lalu mengulurkan tangannya menerima guci itu. Diperhatikannya sejenak, kemudian ditimang-timangnya. "Coba mainkanlah kedua ilmu itu dengan guci ini, Arya," perintah ular hitam. "Baik kek." Arya menganggukkan kepalanya, kemudian bergerak menjauhi ular hitam. Dan mulailah dimainkan kedua ilmu yang telah cukup dikuasainya dengan menggunakan guci. Diam-diam Arya merasa kaget. Dengan adanya guci di tangan, gerakannya jadi lebih hidup. Sesekali kedua tangannya memeluk guci itu, sedangkan tubuhnya meliuk-liuk aneh. Di lain saat ia menyerang dengan menggunakan guci itu, ular hitam mengangguk-angguk puas. "Cukup Arya," pemuda itu menghentikan latihannya. Disusul peluh yang membasahi leher dan dahinya sebelum menghampiri kakek itu. "Satu hal yang luar biasa pada guci ini, Arya," ucap kakek itu lagi. "Guci ini bukan guci sembarangan dan merupakan guci pustaka. Ia tidak akan hancur oleh apapun, baik oleh senjata maupun oleh pukulan yang mengandung tenaga dalam." "Hah? Benarkah itu, kek?" tanya Arya setengah tidak percaya. Kakek itu menganggukkan kepalanya.
Ya, aku sendiri telah membuktikannya. Dulu guci ini pernah kupukul dengan pengerahan seluruh tenaga dalamku. Hasilnya nol besar. Jangankan pecah, retak pun tidak. Wah, hebat, desa pemuda itu takjub. Dan yang lebih hebat lagi, guci ini mampu membuat arak yang masuk ke dalamnya menjadi arak keras. Dan ini menguntungkanmu, Arya. Karena apabila telah menguasai tenaga dalam inti matahari dan ilmu belalang sakti, berguci-guci arak pun tidak akan mampu membuatmu mabuk kecuali arak keras. Tapi dengan keistimewaan guci ini, arak yang paling ringan pun akan menjadi arak keras dan tentu saja langsung akan membuatmu mabuk. Urai ular hitam panjang lebar. Arya hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Waktu berlalu tak terasa. Kadang seperti merayap lambat bagai langkah seekor siput, tapi kadang pula seperti melesat laksana kelebatan anak panah. Tak terasa sudah 5 tahun Arya berada di tempat si ular hitam berada untuk berlatih ilmu-ilmu yang diwariskan Ki Gering Langit. Kini Arya telah menjelma menjadi seorang pemuda yang tegap dan berdada bidang. Bentuk wajahnya yang memang sudah terlihat jantan semakin bertambah jantan karena rahang yang kokoh. Rambutnya yang dulu berwarna hitam sekarang berubah menjadi putih keperakan. Mungkin karena pengaruh tenaga dalam inti matahari dan ilmu belalang sakti. Usia Arya kini 20 tahun. Arya, tegur ular hitam pagi itu. Wajah kakek ini yang dulu agak gelap sudah bersih lagi. Suatu tanda kalau racun yang berada di tubuhnya sudah lenyap. Iya kek, jawab Arya yang tetap memanggil ular hitam seperti itu karena memang kakek itu tidak mau dipanggil guru. Kakek rasa sudah cukup rasanya kau menggembleng diri. Sudah tiba saatnya bagimu untuk mengamalkan apa yang dipelajari di sini untuk kepentingan orang banyak. Kakek kini telah lega melepasmu pergi. Besok kau boleh meninggalkan tempat ini. Hah? Tapi kek, Arya mencoba membantah. Tidak ada tapi-tapian lagi Arya, tegas ular hitam. Ingat, kau banyak mempunyai tugas yang harus diselesaikan. Mencari Bomantara, ibumu juga dan ayahmu. Dan juga kalau aku tidak salah, Kakang Gering memberimu tugas pula bukan? Benar kek, Arya mengangguk. Nah, kalau begitu, apalagi yang memberatkanmu meninggalkan tempat ini? Aku tidak tega meninggalkan kakek, lirih suara Arya. Ular hitam tertawa terbahak-bahak. Kau ini aneh Arya, sekarang kekuatanku telah pulih seperti ular hitam yang dulu. Apa yang dikhawatirkan? Sudahlah Arya, pokoknya besok kau harus meninggalkan tempat ini. Seorang pendekar tidak akan mementingkan diri sendiri Arya, tapi orang banyak. Setelah berkata demikian, ular hitam melangkah pergi meninggalkan Arya yang hanya termenung memandangi punggung kakek itu hingga lenyap di kejauhan. Sama sekali pemuda itu tidak mengetahui kalau pipi kakek itu basah. Pagi-pagi sekali Arya telah berangkat meninggalkan tempat itu. Di punggung pemuda itu bertengger guci arak terbuat dari perak pemberian Ki Gering Langit. Sedangkan pedang bintang sengaja ditinggalkan di tempat kediaman ular hitam. Senjata itu memang tidak diperlukan lagi. Pemuda berambut putih keperakan itu melangkahkan kakinya penuh semangat. Tujuan yang pertama kali adalah mencari ayahnya. Dia juga ingin tahu apa yang terjadi terhadap ayahnya sejak ia meninggalkan 5 tahun lalu. Apakah yang dikhawatirkan oleh ayahnya itu akan terjadi? Beberapa hari kemudian sampailah pemuda itu di mulut sebuah desa, maka dipercepat langkah kakinya. Perutnya kini terasa lapar bukan main, hanya satu yang diinginkan, makan. Tetapi Arya mengkerutkan keningnya melihat suasana desa itu yang lengang. Semua pintu dan jendela nampak tertutup rapat. Ada apa ini? Tanya Arya dalam hati sambil mengamat-amati sekelilingnya.
apa yang terjadi di desa tersebut? Akan tetapi, Arya mengkerutkan keningnya melihat suasana desa itu yang lengang. Semua pintu dan jendela nampak tertutup rapat. "Ada apa ini?" tanya Arya dalam hati sambil mengamat-amati sekelilingnya. Sing! Arya terkejut dengar desingan benda tajam yang menuju ke arahnya. Dari suaranya, pemuda ini sudah bisa memperkirakan benda tajam yang terlontar itu adalah pisau. Maka dibiarkan saja senjata gelap itu mengenainya. Pemuda ini tahu dengan tingkat tenaga dalam yang dimilikinya sekarang ini, serangan itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Tak! Dengan telak, senjata gelap itu menghantam tubuhnya dan langsung runtuh ke tanah. Seolah-olah yang dihantamnya bukanlah tubuh manusia, melainkan gumpalan baja. Begitu serangan pisau itu kandas, tiba-tiba terdengar suara langkah-langkah kaki berlarian menuju ke arah Arya. Pemuda ini kontan menoleh. Tampak puluhan orang menyerbu ke arahnya. Di tangan mereka tergenggam berbagai macam senjata seperti pisau, golok, kapak, pacul, dan skop. Melihat pakaian dan senjata yang digunakan, Arya segera saja dapat menduga kalau mereka itu adalah penduduk desa ini. Hanya saja yang masih menjadi tanda tanya besar, mengapa para penduduk itu tiba-tiba menyerangnya. "Tahan!" teriak Arya keras. Akan tetapi, para penduduk yang tengah marah itu tidak mempedulikan teriakan Arya. Mereka terus saja maju menerjang. Arya segera menyadari kalau saat ini terjadi kesalahpahaman antara dirinya dengan mereka. Maka, ia tidak akan bersikap keras. Setiap serangan yang datang, pemuda itu hanya berusaha menghindar saja, apalagi setelah melihat serangan mereka. Pemuda ini tahu kalau penyerangnya kebanyakan tidak menguasai ilmu silat. Arya hanya menggunakan jurus 8 langkah belalang saja yang mempunyai kegunaan untuk mengelakkan serangan lawan. Dengan langkah sempoyongan dan gerak tubuh meliuk-liuk, dielakkan semua serangan itu sekaligus dirampasnya senjata para pengeroyoknya. Hanya sekejap saja, Arya telah membuat senjata para pengeroyoknya berpindah tangan. Sebagian dipegang, sebagian lagi berserakan di tanah. Keruan saja hal itu membuat para pengeroyoknya terbengong-bengong, tapi hanya sebentar saja karena di lain saat mereka sudah menyerbu kembali dengan tangan kosong. Hiya! Itu setelah terdengar perintah dari orang yang paling depan yang berusia setengah baya dan berkumis tebal. Ini Arya tahu, maka mau tidak mau mereka harus segera dirubuhkan. Namun demikian, tetap saja pemuda itu tidak ingin melukainya. Digerak-gerakan tangannya perlahan saja dan dikerahkan sebagian kecil dari tenaganya. Akibatnya hebat sekali. Dari kedua tangan Arya keluar angin keras berhawa hangat. Sehingga para pengeroyok itu terlempar ke belakang dan jatuh bergulingan di tanah, kecuali si kumis tebal itu. Dia hanya terhuyung-huyung ke belakang. "Tahan!" bentak Arya keras begitu dilihat para pengeroyoknya itu masih ingin bangkit dan menyerang lagi. Sengaja Arya mengerahkan tenaga dalam waktu berteriak sehingga membuat mereka tertegun. "Mengapa Kisanak semua menyerangku? Apa salahku?" tanya Arya penasaran. Si kumis tebal tersenyum mengejek. Diperhatikan sebentar pemuda berpakaian ungu di hadapannya. "Tidak usah pura-pura anak muda. Bukankah kau utusan si harimau mata satu untuk memata-matai kami?" "Hah? Kisanak salah paham. Aku bukanlah utusan si harimau mata satu. Aku Arya yang kebetulan lewat sini." Si kumis tebal meragu sejenak. "Bisa aku percaya kata-katamu anak muda?"
Kalau aku utusan si harimau mata satu, apakah Kisanak semua masih selamat? Kira Arya sambil tersenyum. Benar juga ya. Si kumis tebal mengangguk. Pertanyaan itu seperti ditujukan untuk dirinya sendiri. Aku juga tidak percaya kalau utusan si keparat itu bisa sehebat ini. Syukurlah kalau Kisanak percaya, desa Arya lega. Oh ya, kalau boleh tahu, siapakah si harimau mata satu itu? Jadi nak, Arya, potong pemuda itu memperkenalkan namanya. Arya Buana, panggil saja Arya. Dan kalau boleh tahu, Kisanak siapa? Aku kepala desa di sini, panggil saja Ki Pandu. Jadi, kau benar-benar tidak mengenal harimau mata satu? Tanya laki-laki setengah baya yang ternyata bernama Ki Pandu tidak percaya. Tidak, mendengar namanya saja baru kali ini Ki, jawab pemuda itu polos. Rasanya mustahil. Orang sesakti Nak Arya ini tidak pernah mendengar namanya. Si harimau mata satu terkenal sekali. Dia adalah pemimpin gerombolan perampok yang amat kejam. Biasanya hanya beroperasi di hutan. Dia waktu itu tidak berani menyerbu desa-desa karena masih banyak perguruan silat yang beraliran lurus dan pendekar-pendekar pembela kebenaran. Tapi kini, sejak siluman tengkorak putih muncul untuk menghancurkan perguruan-perguruan silat dan membunuh para pendekar, si harimau mata satu berani meninggalkan sarangnya. Desa demi desa mereka datangi, bagi desa yang tidak bersedia tunduk, tidak segan-segan untuk di bumi hanguskannya. Kemarin, desa kami kedatangan utusan mereka yang meminta agar takluk. Setiap musim panen, kami diwajibkan bayar upeti. Bahkan, setiap minggu minta disediakan 2 orang gadis cantik. Pokoknya banyak lagi permintaan yang tidak masuk akal. Dengan tegas, semua itu kutolak mentah-mentah. Kami lebih suka mati terhormat ketimbang hidup, tapi terhina. Jadi, itu sebabnya kami tadi menyerangmu Arya. Kami pikir kau adalah mata-mata mereka yang ingin mengetahui kekuatan kami. Arya mengangguk-angguk maklum. Ki Pandu, Ki Pandu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang yang tergopoh-gopoh. Seketika kepala desa yang berkumis tebal itu menoleh ke arah asal suara. Nampak seorang laki-laki berlari-lari menghampiri. Ada apa Surya? Tanya Ki Pandu. Mereka telah datang Ki, ucap orang yang dipanggil Surya terengah-engah. Gerombolan harimau mata satu, tegas Ki Pandu. Benar, jawab Surya singkat. Kalau begitu, mari kita sambut kedatangan mereka, saut Ki Pandu. Tunggu Ki, cegah Arya begitu melihat Ki Pandu dan para penduduk hendak meninggalkan tempat itu. Ada apa Arya? Tanya Ki Pandu sambil menghentikan langkahnya. Biarlah aku yang menghadapi mereka. Tapi kepala desa itu mencoba membantah. Gerangan, apa yang menyebabkan Ki Panji membantah Arya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.